Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Abata Islamic School Karawang, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Yayasan Abata Islamic School Karawang, yang terhormat Bapak Ibu Guru Abata Islamic School Karawang beserta teman-temanku semua. Pertama-tama saya haturkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang selalu setia hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, kita semua telah mengetahui bahwa bangsa kita dan dunia sedang dilanda wabah corona atau COVID-19. Sebagai umat Islam, kita harus patuh kepada para ulama dan juga umaro atau pemerintah dalam menangani wabah tersebut selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Para dokter pun telah menginstruksikan supaya kita tetap di rumah, menjaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun setelah keluar rumah, pakai masker ketika bepergian, kemudian sering berjemur, makan makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Itu semua upaya mencegah penyebaran wabah corona. Apakah kita semua sudah melakukan hal-hal tersebut? Sebagai warga negara yang baik, sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik sesuai anjuran para dokter, pemerintah, dan ulama. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pencegahan wabah corona, terutama di daerah-daerah yang banyak penderita COVID-19. Contoh fatwanya antara lain, pertama, meniadakan sholat berjamaah di masjid diganti dengan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah. Yang kedua, meniadakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur jamaah bersama keluarga di rumah. Di bulan Ramadan ini pun dianjurkan tidak sholat taraweh, tadarus Quran, dan itikaf di masjid. Sebagai gantinya yaitu melaksanakan sholat taraweh berjamaah, tadarus Quran, dan itikaf bersama keluarga di rumah. Adapun jika ingin bersilaturahim sama keluarga, kita bisa melakukan secara online. Demikianlah upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam membantu pemerintah untuk mengatasi atau mencegah penyebaran wabah corona COVID-19. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Afifah kelas 6 Algarve, SD Abata Islamic School Karawang. Saya akan mempresentasikan tentang ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN meliputi bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang pendidikan, contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah adanya pertukaran pelajar dan Indonesia aktif mengikuti organisasi pendidikan
yang ada se-Asia Tenggara. Salah satu organisasi pendidikan yang diikuti adalah SEAMEO, the Southeast Asian Minister of Education Organization, yang bertujuan untuk memajukan pendidikan se-Asia Tenggara. Di bidang ekonomi, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN adalah adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu kesepakatan perdagangan bebas baik barang ataupun jasa. Oleh karena itu, terjadilah ekspor dan impor barang ataupun jasa yang dilakukan Indonesia dengan negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya di bidang sosial budaya, kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN adalah adanya festival film dan kesenian serta adanya SEA Games. Dengan adanya festival film dan kesenian Indonesia bisa menunjukkan kesenian khas Indonesia di depan negara-negara ASEAN. Selain itu, dengan adanya SEA Games, Indonesia bisa menunjukkan prestasinya di bidang olahraga. Demikian kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.